Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami mau menyampaikan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang sedang terbaring lemah oleh karena sakit dan penyakit, supaya Tuhan memberikan kesehatan. Dan bagi Anda yang sedang menjalani isolasi mandiri oleh karena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit, terus berharap dan berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi Anda. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. Beginilah firman-Nya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan hadir dan lahir dalam sebuah dunia yang belum berisi dan boleh dikatakan steril. Dunia yang putih bersih, yang kosong, dunia yang tanpa apa-apa. Kekristenan itu ada dalam sebuah dunia yang telah menjadi yang nyaris mapan di tengah-tengah dan di zamannya. Kekristenan itu hadir berhadapan dengan struktur budaya, politik, agama yang sedang bertumbuh dengan pengaruh yang kuat di dalamnya. Itulah sebabnya kekristenan yang datang dengan konsep, dengan bentuk, dengan teologi yang baru, budaya dan paradigma baru di berbagai bidang, ditentang, dihujat, bahkan dilawan, yang mungkin mencapai kepada titik, yaitu dengan mengadili Yesus secara tidak adil. Saudara-saudari, kita mengetahui bagaimana pengadilan yang dilakukan mereka di Golgota. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita tidak boleh lagi berada di bawah kekuasaan kegelapan. Bahkan kita tidak ambil bagian dalam perbuatan, tindakan, kehidupan anak-anak gelap. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Begitu yang dikatakan Paulus kepada jemaat Kolose di dalam surat Kolose 1 ayat 13. Kehidupan kita secara nyata seharusnya mewujudkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13 tersebut. Namun sangat disesalkan bila sampai saat ini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang masih melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Bahkan sebagai pemimpin di dalam tindakan kegelapan tersebut. Dan ini tidak mencerminkan dirinya sebagai anak-anak terang. Padahal kita tahu kita sudah diselamatkan. Dan kita juga sudah diingatkan melalui firman Tuhan yang sangat jelas. Dan itu sebabnya saat ini firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam situasi keadaan akhir-akhir ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2.
Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Karena itu berjaga-jagalah. Dan berjaga-jaga di sini termasuk juga untuk berjuang menjauhkan hidup kita, menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Sebagaimana yang dikatakan kalau kita lihat di ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Karena kejahatan itu adalah tindakan dari kehidupan anak-anak kegelapan. Agar kita dapat menjauhkan dan menang dari segala kejahatan itu, kita harus mempersenjatai, kita harus membentengi diri kita dengan pedang rohani sebagaimana dikatakan firman Tuhan. Dan mengenakan ketopong keselamatan yang sudah diberikan, yang telah dianugerahkan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Yang namanya perjuangan melawan kuasa kegelapan atau kejahatan itu selalu tidak nyaman, tidak enak. Dibutuhkan kerja keras bagi kita dan ketekunan. Dan itulah yang disebut dengan penyangkalan diri atau bayar harga yang mahal. Karena menjauhkan segala sesuatu, keinginan-keinginan dunia, nafsu duniawi adalah dengan harga yang mahal. Kita harus menahan diri, tidak terikut-ikut sebagaimana Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Karena kita adalah anak-anak terang sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah terikut-ikut. Jangan pernah terpengaruh. Kalau dunia ini melakukan itu, kalau sahabatmu, temanmu melakukan yang seperti itu, yang tidak Tuhan kehendaki, yang Tuhan tidak inginkan, jangan mau ikut-ikutan. Kalau kau melihat dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah beribadah, tetapi usahanya, pekerjaannya selalu maju, sukses, jangan terpengaruh. Teruslah engkau berdoa. Teruslah engkau bersekutu dengan Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah. Kalaupun dunia ini tidak menyukaimu, karena kejujuranmu, karena kebaikanmu, karena kasihmu, karena kepedulianmu, jangan berhenti. Kalaupun tidak ada orang yang menghargai apapun yang kau lakukan, apapun yang telah engkau usahakan dengan baik tanpa melanggar apa yang Tuhan perintahkan, jangan pernah terpengaruh untuk meninggalkan kejujuranmu, kebaikanmu, ketulusanmu, kepedulianmu. Karena itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap anak-anaknya yang taat, yang setia. Jauhilah kejahatan. Dengan menjauhi kejahatan berarti hidup kita selalu di dalam kebenaran dan di segala aspek kehidupan kita selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.